Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak Ibu, kegiatan kita setelah terjeda karena kita sedikit putus hubungan karena teman kita pindah ke kampung halaman jadi apa PIC yang lama. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya menghubungi Ibu Neng eh, karena Pak Fikri mengirimkan nomor Ibu Nei untuk bisa dikontak sebagai yang mewakili teman-teman dari Madrasah Istiqlal. Nah, sudah eh, 3 minggu kita baru bisa melaksanakan hari ini. Kami paham Bapak Ibu di tahun ajaran, apalagi siswa yang masuk banyak sekali, itu menurut informasi Ibu Nei, jadi pastilah banyak kesibukan yang betul-betul tidak bisa membagi waktu. Bapak Ibu, kegiatan hari ini sudah kita mulai dengan mengisi sedikit untuk refreshing ingatan kita melalui Google Form yang sudah kami kirim di WhatsApp Group. Terima kasih teman-teman yang belum sempat, mudah-mudahan nanti setelah agenda hari ini bisa disempatkan waktu 5 menit sampai dengan 8 menit untuk mengisi itu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kedua menyampaikan salam dari Ibu Siti Tripoka sebagai Korprodi MPBI. Pada saat ini berada di ruang sebelah karena ada 3 agenda sekaligus yang harus diikuti Ibu Foka. Oleh karena itu pada hari ini saya bersama Ibu Dr. Ristika Mardiana menemani Bapak Ibu untuk melanjutkan pendampingan kita tentang penelitian tindakan kelas, ya, dan hari ini kita masuk pada materi memilih eh, metodologi penelitian. Jadi memilih dan merancang metodologi penelitian. Bapak Ibu, sebelum Ibu Dika, jadi Ibu Ristika dipanggil dengan ringkas Ibu Dika, memulai untuk menyampaikan materi, sedikit saya antarkan bahwa eh, metode penelitian supaya Bapak Ibu tidak sangat banyak bebannya dalam satu pertemuan, kita usahakan untuk bisa masuk disampaikan materi ya sekali, kemudian lagi ditindaklanjuti dengan pendampingan yang ada di Google Classroom. Kita juga bisa bertemu secara virtual seperti ini. Bagian ujung dari pertengahan ke ujung dari metode penelitian sangat terkait dengan judul yang sudah Bapak Ibu pilih. Ya, terkait dengan judul yang sudah Bapak Ibu pilih. Pada akhir dari latihan pengkajian pustaka, Bapak Ibu kami minta untuk menuliskan kembali judul. Mungkin untuk mendekonstruksi judul itu karena jarang dilakukan setahap demi setahap. Misalnya saya berguru Pak Anhar, kemarin-kemarin Ibu Sri kalau saya mau meneliti sudah langsung teliti saja. Enggak ada saya mendekonstruksi judul dengan teliti itu enggak. Nah, kan yang ingin kita sampaikan dengan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu adalah ketika kita melakukan itu kita percaya diri karena kita tahu betul bagian-bagian utama yang teliti. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau, waduh saya belum menuliskan itu judul saya di Google Classroom. Nah, kan ada di G-Form yang untuk mengkaji pustaka, saya minta menuliskan lagi. Saya berjanji untuk membantu membuat dekonstruksi judulnya seperti apa. Baik, saya rasa itu yang bisa saya antarkan untuk
menunjukkan keterkaitan antara apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, monggo saya mohon untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Ristika Mardiana. Jadi mohon maaf namanya Ibu Dika itu tetap pakai nama Ibu Poka. Ya, karena kita ini sama-sama berada di kampus UNJ apa untuk menyelenggarakan ini. Baik, silahkan Ibu Dika. Terima kasih Bapak Ibu. Kita apa ikut bareng bersama di sini. Silahkan. Ya, terima kasih Tri Sumarno atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu, selamat siang semuanya. Semoga dalam kondisi sehat semuanya. Ya, di sini ada beberapa mahasiswa kami yang akan membantu jalannya acara ini. Untuk itu kita mulai saja tanpa berpanjang-panjang lebar, Bapak dan Ibu. Nah, saya ingin ingatkan untuk nanti dalam jalannya pemaparan materi yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan lewat chat box. Jadi silakan pertanyaannya ditulis di situ lewat di chat box ya. Dan mungkin ketika saya menjelaskan muncul pertanyaan gitu, jadi apa dapat dituliskan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya akan mencoba untuk memaparkan materi. Iya, mohon maaf Bapak dan Ibu, apakah sudah jelas suara saya atau masih bergema? Sudah jelas Bu suaranya Bu. Halo, tes tes. Jelas, Bu. Alhamdulillah sudah terdengar. Halo. Oh, sudah terdengar. Tadi saya. Iya, oke. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Nah, sekarang sudah lebih baik ya. Semoga suaranya sudah lebih jelas. Saya lanjutkan. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan yang pada masyarakat. Khususnya kita ada di eh, rangkaian yang ke-8, ke-9, dan ke-10 gitu ya. Hari ini kita akan mencoba untuk memahami materi yang berjudul merancang metodologi penelitian tindakan kelas. Jadi kalau sebelum-sebelumnya sudah mendapatkan materi dari Pak Ivan, dari Bu Foka, dan Bu Sri, hari ini saya mencoba untuk memaparkan materi metodologi penelitian yang sudah kami rangkum sedemikian rupa sehingga kami harapkan tidak terlalu berat untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk memahaminya dan mungkin lebih praktikal ya, bisa langsung diaplikasikan dalam kegiatan mengajar, kegiatan penelitian Bapak dan Ibu semua. Iya, Bu Dwi, silakan selanjutnya slide-nya. Sini ada Bu Dwi yang membantu saya untuk share slide ini ya. Oke, ini yang slide pertama ini. Jadi dalam penelitian penelitian itu kan berangkat dari masalah ya. Jadi Bapak dan Ibu mengajar, kemudian ketika Bapak dan Ibu mengajar, eh, menyampaikan materi, kemudian memilih pendekatan tertentu dalam mengajar tersebut, ternyata Bapak dan Ibu menemukan masalah di dalam kelas. Gitu. Nah, masalah ini, masalah penelitian menggerakkan dan mendikte komponen metodologi. Jadi masalah ini bisa diangkat
untuk menjadi masalah dalam penelitian. Jadi lebih apa ya, lebih ilmiah, diarahkan ke ilmiah. Jadi masalahnya itu diangkat dalam topik penelitian. Dan masalah ini tentunya akan menentukan instrumen yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk memecahkan masalah tersebut tentunya. Karena tujuannya penelitian itu adalah untuk memecahkan masalah. Atau masalah ini bisa juga diartikan pertanyaan penelitian. Jadi kalau ada dalam penelitian itu pasti ada pertanyaan. Nah, itu pertanyaan penelitian, masalah itu sama saja. Masalah, pertanyaan penelitian. Nah, di dalam usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya kita perlu memikirkan, mempertimbangkan instrumen apa yang akan kita pakai. Instrumen ini adalah alat. Alat. Jadi alat apa yang akan kita gunakan untuk mendapatkan data, di mana data ini nanti akan dianalisis sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa ya untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi kita perlu data, selain data, kita juga perlu instrumen. Nah, instrumen ini bisa berbentuk kisi-kisi, bisa berbentuk rubrik, dan instrumen ini tentunya kita harus memikirkannya dari segi validitas dan reliabilitas. Nanti kita akan pelajari apa itu validitas, apa itu reliabilitas. Nah, selanjutnya selain instrumen, kita juga perlu data, terutama sumber datanya. Jadi sumber datanya itu kita tentukan dulu jenisnya apa, kemudian koleksinya, kemudian analisisnya seperti apa, dan triangulasinya seperti apa. Ketika sumber datanya banyak, ya, kemudian datanya pun juga otomatis lebih dari satu, maka kita bisa melakukan triangulasi di situ. Triangulasi adalah pencocokan analisa data antara satu sumber dengan sumber lainnya. Apakah saling mengkonfirmasi, itu kita cross check ataukah tidak gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kemudian ada juga pendekatan dan metode. Nah, pendekatan dan metode ini merupakan cara kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi ibaratnya kalau instrumen itu alatnya, ya, alatnya untuk mendapatkan data, sedangkan data dan sumber data ini adalah bahannya ya. Kalau dalam kalau kita itu dalam memasak gitu ya, bahan-bahannya ya data, sumber data gitu ya, materinya. Nah, kalau pendekatan dan metode ini adalah caranya, prosedurnya, langkah-langkahnya itu seperti apa gitu dalam mengolah si materi tadi, si data-data dan sumber data ini mengolahnya menggunakan apa? Menggunakan alat tentunya. Alatnya itu instrumen, gitu ya. Jadi langkah-langkahnya pun harus jelas, harus eh, terukur dan bisa diulang. Ketika diulang itu hasilnya sama. Ketika diulang oleh peneliti yang lain, hasilnya sama. Nah, itulah langkah-langkah penelitian yang valid gitu ya, Bapak dan Ibu. Baik, kita lihat slide selanjutnya, Bu Dwi. Bu Dwi, ini Bu Dila ya, maaf. Ya, terima kasih Bu Dila. Selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian atau langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas ini, dia berupa siklus. Dia berupa siklus, ada satu, dua, atau tiga siklus itu yang menentukan kita, peneliti, sebagai peneliti. Jadi, Bapak dan Ibu mau memakai satu siklus, atau dua siklus, atau tiga siklus, itu semua keputusan Bapak dan Ibu guru. Nah, untuk satu siklus itu ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah perencanaan atau planning ya. Jadi perencanaan ini merupakan tahapan pertama karena memang kita apa berupaya untuk apa namanya
merancang dengan baik gitu ya, agar nanti hasilnya itu, hasil penelitian itu valid. Kalau misalnya perencanaan asal-asalan, otomatis hasil penelitiannya tidak valid gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi perencanaan di sini memang penting untuk apa? Untuk kevalidan hasil dari penelitian. Nah, kemudian setelah kita merencanakan di sini yaitu tadi terkait dengan instrumennya apa, ya, alatnya yang digunakan untuk mengambil data apa atau instrumen, kemudian datanya yang digunakan apa saja, sumber datanya dari mana, kemudian metodenya, prosedur penelitian, alat penelitiannya seperti apa. Nah, itu semua ada di dalam planning, perencanaan kita tentukan di situ. Kemudian setelah itu ada acting. Acting di sini adalah pelaksanaan. Setelah kita benar-benar merencanakan eh, dari apa namanya instrumen, sumber data, dan metodenya, maka kita masuk pada pelaksanaan. Pelaksanaan ini juga penting. Kenapa di dalam pelaksanaan ini harus sesuai dengan planning. Apa yang kita rencanakan harus sesuai dengan apa yang, sorry, apa yang kita laksanakan harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Kemudian setelah melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana tadi, tentunya kita perlu mengamati bagaimana hasilnya, ya. Maka kita catat, kita tulis, kita rekam, kita amati dalam bentuk bisa rekaman ya, bisa catatan notes gitu. Eh, Kemudian kita simpan dengan baik ya, data yang sudah kita dapatkan tadi ya. Kemudian setelah itu kita merefleksikan, kita lihat datanya, refleksikan apakah data ini cukup untuk dianalisis, cukup untuk mewakili sekian banyak masalah tadi, apakah cukup untuk bisa menjawab masalah-masalah tadi atau tidak. Kalau misalnya eh, belum sesuai dengan apa ya harapan Bapak dan Ibu gitu ya, maka kita bisa melanjutkannya ke siklus 2. Jadi perpindahan siklus itu karena ada persyaratannya. Persyaratannya adalah karena sasaran belum tercapai dengan optimal. Yaitu tadi ketika direfleksi, oh ternyata Bapak dan Ibu apa menilai bahwa sasaran saya ini belum tercapai nih, saya anggap ini belum mencapai apa yang saya inginkan. Nah, makanya setelah siklus 1 ini bisa masuk ke siklus 2. Tetapi ketika Bapak dan Ibu merasa bahwa hasilnya ini, hasil refleksinya, eh, sasarannya sudah tercapai secara optimal, maka siklus 1 juga sudah cukup. Tidak perlu meneruskan ke siklus 2. Jadi itu Bapak dan Ibu, ada berapa siklus yang dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas ini sangat relatif ya, tergantung pada peneliti itu sendiri yang memutuskan. Nah, di siklus 2 ini, kenapa dia sasarannya belum tercapai dengan optimal? Oh, mungkin dari segi planningnya, rencananya belum matang, atau butuh sesuatu yang baru, atau butuh perbaikan di instrumennya kah, atau di datanya kurang lengkap, atau mungkin oh langkah-langkah penelitiannya kurang gitu. Maka di siklus 2 yang planning ini bisa diperbaiki rencananya. Nah, perbaikan rencana itu mengacu pada refleksi perencanaan di satu, pun pelaksanaannya maupun hasil observasinya maupun hasil refleksinya. Jadi siklus 1 ini dilihat semua ya di masing-masing tahapannya, bagaimana hasilnya gitu, apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak, ditambahkan atau tidak. Nah, itu semua dipertimbangkan rencana siklus 2 gitu. Nah, setelah di rencana siklus 2 ini selesai gitu ya, kita kembali melaksanakan apa yang sudah direncanakan, kemudian mengobservasi, mengamati apa yang sudah dilaksanakan dan merefleksikan yang sudah kita dapat dari
apa namanya observasi tadi, maka kita bisa teruskan gitu, apakah sasaran ini sudah tercapai dengan optimal atau belum. Kalau misalnya, oh sasarannya ternyata belum tercapai dengan optimal juga nih, butuh satu siklus lagi, maka bisa masuk ke planning siklus ketiga. Begitu selanjutnya. Jadi di planning siklus ketiga ini merupakan perbaikan dari perencanaan siklus 2 yang anggap mungkin kurang di bagian instrumen atau kurang di bagian data gitu ya, kurang di sana sini gitu. Jadi diupayakan planning di siklus 3 ini lebih baik lagi, lebih matang lagi dari planning siklus 2 dan seterusnya. Jadi siklusnya sama ya Bapak dan Ibu. Hanya memang tahapannya sama, yaitu planning, acting, observing, reflecting. Hanya saja mungkin tingkat apa ya, kedetailannya, tingkat apa namanya, kedalaman matanya, perencanaannya itu mungkin lebih tinggi di siklus 3 karena sudah berdasarkan hasil dari siklus 1 dan siklus 2. Jadi lebih matang lagi. Kemudian lanjut Bu Dila. Iya, oke. Setelah itu, eh, nah kita kembali dulu ke masalah ya. Di dalam metode penelitian, kita perlu dalam menentukan instrumen, dalam menentukan sumber data, metode, itu kita perlu istilahnya melihat kembali pada masalah. Masalah itu memang dari awal harus eh, konsisten ya, dari pendahuluan, kemudian kajian pustaka, kemudian metode penelitian gitu. Jadi masalah itu harus konsisten dari awal sampai ke metode penelitian. Nah, ketika kita menentukan metode penelitiannya ini, kita harus balik lagi nih, masalah kita apa gitu. Masalah itu apa sih? Masalah itu adalah kompetensi saran yang belum tercapai. Jadi kalau misalnya ada satu kompetensi dari sasaran kita yang belum tercapai, nah itulah masalah. Nah, kemudian dari masalah yang sudah teridentifikasi ini, kita mencari kajian pustakanya. Apa sih yang selama ini sudah dikaji oleh apa peneliti-peneliti lain gitu ya, khususnya dalam kompetensi yang kita sedang pelajari ini, kompetensi yang sedang kita teliti ini gitu. Jadi kompetensi yang sejenis itu sudah sampai mana penelitiannya gitu ya. Jadi bagaimana masalah sejenis biasanya diselesaikan, apa yang sudah dilakukan, bagaimana menyelesaikannya. Bagaimana menyelesaikannya ini berarti terkait pada instrumennya. Oh, pakai instrumen apa nih yang sudah ada, yang sudah pernah dicoba. Kemudian datanya, oh datanya apa ya yang sudah pernah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya itu pakai data apa? Sumber datanya dari mana ya? Kemudian metodenya, langkah-langkah penelitiannya seperti apa? Nah, itu semua kita pelajari ya, kita pelajari untuk apa? Untuk nanti kita kaitkan dengan penelitian kita. Kalau penelitian kita bagaimana nih? Apakah bisa menggunakan instrumen yang sama atau kita perlu modifikasi instrumen itu gitu ya. Nah, kajian pustaka inilah sangat penting. Kenapa ini menjadi acuan kita untuk melakukan penelitian, acuan kita untuk apa ya, mengarahkan rencana penelitian untuk siklus 1, 2, dan 3 ini atau paling nggak siklus 1 dulu lah gitu untuk menentukan instrumen, untuk menentukan data, sumber data, dan metode. Nah, kemudian setelah kita mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya di kajian pustaka, tentunya kita mendapatkan gambaran secara jelas. Oh, penelitian A ini pakai elemennya jenis satu, kemudian oh dia pakai sumber datanya A, datanya pakainya B,
metodenya C gitu ya. Jadi udah nih gambaran penelitian satu, penelitian dua, penelitian ketiga dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tentunya menjadi catatan sendiri kita bisa simpan itu. Kemudian setelah kita mendapatkan gambaran itu, kita masuk ke rencana tindakan. Lalu bagaimana dengan penelitian kita gitu? Kita rencanakan di mana rencana tindakan ini menyangkut metode pembelajaran, ya. Kita bisa mengadopsi metode pembelajaran yang sudah ada di penelitian sebelumnya dengan subjek penelitian bisa berbeda. Kompetensi sasarannya juga kita ubah, kita bedakan sesuai dengan masalah yang ada gitu. Jadi bisa mengadopsi, bisa juga memodifikasi. Memodifikasi metode pelajaran dengan menambahkan langkah tertentu. Itu bisa menjadi pilihan kedua Bapak dan Ibu ketika sudah mendapatkan gambaran utuh dari penelitian sebelumnya gitu ya. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kondisi dan situasi yang Bapak dan Ibu hadapi di dalam kelas, yaitu masalah yang sudah teridentifikasi itu tadi. Selanjutnya, Bu Dila. Oke. Nah, di sini ada contoh ya Bapak dan Ibu. Contoh bagaimana kita mengidentifikasi masalah kajian pustaka, tindakan dan dampak dari suatu judul penelitian. Dari satu judul penelitian ya Bapak dan Ibu. Di sini judul penelitiannya adalah penggunaan case-based learning untuk meningkatkan keterampilan berbicara, bahasa Inggris, dan literasi digital siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8, kelas 8. Nah, dari judul ini kita bisa menentukan beberapa masalah atau pertanyaan yang ditimbulkan atau diangkat gitu ya dari judul ini. Nah, masalah yang pertama adalah bagaimanakah penggunaan case-based learning untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris dan literasi digital siswa SMP Kalbu Teduh kelas 8. Jadi yang kita fokuskan pertama adalah case-based learning-nya dulu. Ya, karena kata kunci di sini kan ada case-based learning, ada keterampilan berbicara, itu kata kunci dari judul ya. Kemudian ada literasi digital, ada kata kunci berikutnya siswa SMP, kata kunci berikutnya kelas 8. Jadi ada berapa kata kunci itu? Case-based learning, satu, keterampilan berbicara bahasa Inggris, dua, literasi digital, tiga, siswa SMP 4 dan kelas 8 5. Ada 5 kata kunci. Nah, yang pertama kita angkat adalah masalah untuk penggunaan case-based learning-nya. Untuk itu, kita perlu melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka apa yang perlu kita lakukan? Kajian pustaka yang berkaitan dengan prosedur penggunaan case-based learning tentunya. Bagaimana prosedur penggunaan case-based learning yang sudah ada ya, yang sudah pernah dicoba gitu dari penelitian-penelitian sebelumnya, dari penelitian A, B, C, D, E gitu ya. Itu semua kita catat ya supaya nanti kita bisa jadikan acuan. Kemudian tindakan dan dampaknya, deskripsi tindakan dalam proses belajar mengajar menggunakan case-based learning. Jadi deskripsinya apa gitu ya? Deskripsi tindakannya dalam proses belajar mengajar menggunakan case-based learning ini. Nah, selanjutnya Bu Dila, ini ini sebelumnya Bu Dila. Sepertinya ada 5 ya. Sebentar. Sebelumnya Bu Dila.
penggunaan sebelumnya lagi. Oke. Baik. Setelah ini Bu Dila, ya penggunaan case-based learning. Oke. Terus selanjutnya, nah, ini untuk selanjutnya masalah kedua, sebentar. Masalah kedua adalah apakah penggunaan case-based learning dapat meningkatkan keterampilan bahasa Inggris, keterampilan berbicara bahasa Inggris dan literasi digital siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8. Ya. Kalau tadi penggunaan sebentar, Budila ke atas dulu. Iya, Bu. Budila tidak selanjutnya. Oke, tadi kan bagaimanakah penggunaan case-based learning untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris, gitu kan? Kemudian yang kedua, masalah kedua adalah hmm, apakah, nah kalau tadi bagaimana ya? Kalau tadi masalah pertama itu pertanyaannya gimana gitu ya? Kalau bagaimana itu berarti kaitannya dengan prosedur cara gitu ya, lakunya gitu. Kalau yang sekarang masalah kedua adalah apakah penggunaan case-based learning dapat meningkatkan keterampilan bicara bahasa Inggris dan literasi digital siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8. Nah, apakah di sini berarti kan apa iya atau tidak gitu ya? Dapat meningkatkan atau tidak dapat meningkatkan? Nanti jawabannya seperti itu. Nah, kajian pustakanya ini berarti kita harus tahu deskriptor. Deskriptor dari keterampilan berbicara bahasa Inggris itu apa saja, kemudian deskriptor dari digital itu apa saja. Masing-masing kita jabarkan gitu ya. Ada berapa deskriptor. Kemudian tindakan dan dampaknya adalah penjelasan meningkat atau tidaknya keterampilan berbicara bahasa Inggris dan literasi digital. Nah, itu tadi karena pertanyaannya apakah tindakan dan dampaknya adalah berupa penjelasan meningkat atau tidak keterampilan berbicara bahasa Inggris dan literasi digital. Lanjut, Bu Dila. Ya. Kemudian kita masuk pada data sumber data, instrumen, dan pengumpulan data. Bapak dan Ibu, dalam penentuan pertanyaan penelitian ini, pastinya apa perlu memikirkan kaitan dengan judul. Jadi judul ini merupakan apa ya penentu dari pertanyaan penelitiannya. Jadi judul dan pertanyaan penelitian ini harus saling berkaitan, harus sinkron ya, supaya apa? Supaya nanti prosedur, data, instrumen dan sumber data yang kita tentukan ini juga sinkron dengan pertanyaan penelitian dan otomatis sinkron juga dengan judul. Lanjut Bu Dila. Oke. Contohnya eh, untuk judul yang masih sama dengan tadi ya Bapak dan Ibu, penggunaan case-based learning untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris dan literasi digital siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menyelidiki penggunaan case-based learning dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris dan literasi digital SMP Kolbu Teduh kelas 8. Jadi untuk menyelidiki penggunaan apa case-based learning. Masalah kedua adalah apakah Bu Dila lanjut? Apakah penggunaan case-based learning dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8? Nah, ini tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana
penggunaan case-based learning dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8. Jadi tadi kalau bagaimana itu tujuannya adalah menyelidiki gitu ya. Kalau ini pertanyaannya apakah, tujuannya itu menentukan sejauh mana. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Lanjut, Bu Dila. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Tadi kita sudah membahas dua pertanyaan ya. Pertanyaan ketiga yang muncul dari judul ini adalah apakah penggunaan case-based learning dapat meningkatkan literasi digital siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8? Ya, tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana penggunaan case-based learning dapat meningkatkan literasi digital siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8. Jadi, karena ini pertanyaannya masih sama ya, tadi kan apakah penggunaan case-based learning yang di pertanyaan kedua, yang ini juga apakah penggunaan case-based learning juga? Maka tujuannya sama untuk menentukan sejauh mana gitu, tapi yang belakangnya ini beda gitu. Kalau yang tadi eh, se- apa penggunaan case-based learning dapat meningkatkan keterampilan berbicara, nah ini kan kaitannya antara case-based learning dengan keterampilan berbicara di pertanyaan kedua. Namun untuk pertanyaan ketiga, kaitannya antara case-based learning dengan literasi digital, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang tadi dengan keterampilan berbicara, yang ini kaitannya antara case learning dengan literasi digital. Nah, untuk tujuannya karena sama-sama pertanyaannya apakah, maka sama juga di sini untuk menentukan sejauh mana penggunaan case-based learning, tapi di sini dapat meningkatkan literasi digital, bukan dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Kalau yang tadi kan dapat meningkatkan keterampilan bicara, gitu ya. Jadi itu bedanya. Yang di sini dapat meningkatkan literasi digital siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8. Ya, lanjut Bu Dila. Oke, masih dengan judul yang sama, ya Bapak dan Ibu, muncullah pertanyaan keempat. Tadi kan sudah tiga pertanyaan penelitian ya di atas. Nah, bagaimana pertanyaan yang keempat ini apa ya kira-kira? Pertanyaan keempat adalah bagaimana partisipasi siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8 dalam pembelajaran berbicara bahasa Inggris berbasis case-based learning yang terintegrasi literasi digital gitu ya. Jadi ini terkait partisipasinya dari siswa kita gitu ya dalam pembelajaran berbicara bahasa Inggris yang menggunakan case-based learning. Tetapi case-based learning ini terintegrasi dengan literasi digital. Nah, tujuannya untuk memberikan partisipasi siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8 dalam pembelajaran berbicara bahasa Inggris berbasis learning yang terintegrasi literasi digital. Lanjut Bu Dila. Oke, dan ini pertanyaan yang kelima yang muncul dari judul penggunaan case-based learning untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris dan literasi digital siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8. Pertanyaannya adalah bagaimanakah respon? Tadi kan bagaimana partisipasi siswa, gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang ini, bagaimanakah respon siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8 dalam pembelajaran berbicara bahasa Inggris berbasis case-based learning yang terintegrasi literasi digital. Jadi, sama ya Bapak dan Ibu, kalau yang tadi kan juga belakangnya dalam pembelajaran bahasa berbicara bahasa Inggris berbasis case-based learning yang integrasi literasi digital. Tapi yang tadi pertanyaannya adalah bagaimanakah partisipasi. Nah, yang sekarang pertanyaan kelima adalah bagaimanakah respon gitu. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis respon. Kalau yang tadi kan untuk memberikan gitu ya, untuk memberikan partisipasi siswa. Kalau yang ini untuk menganalisis respon
siswa. Sama setelahnya SMP Kolbu Teduh kelas 8 dalam pembelajaran berbicara bahasa Inggris berbasis case-based learning yang terintegrasi literasi digital. Baik, selanjutnya Bu Dila. Nah, kalau tadi kita menentukan tujuan dari masalah atau pertanyaan penelitian ya, dari judul yang ada gitu ya. Nah, untuk sekarang bagaimana kita menentukan sumber data dan pengumpulan data dari 5 pertanyaan penelitian yang tadi ya, 5 pertanyaan penelitian yang tadi dengan judul yang tetap sama, gitu kan? Masih ingat ya Bapak dan Ibu, pertanyaan penelitian yang pertama itu adalah bagaimanakah penggunaan case-based learning untuk meningkatkan keterampilan berbicara, bahasa Inggris, dan literasi digital siswa SMP, Kolbu Teduh kelas 8. Nah, datanya apa? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu data, karena nanti datanya itu dianalisa dan setelah dianalisa kita baru dapat hasil. Di hasil itu maka dapat menjawab pertanyaan penelitian ini. Nah, datanya adalah proses belajar mengajar. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah penggunaan case-based learning. Gitu. Jadi kita perlu tahu prosesnya. Proses belajar mengajarnya seperti apa. Gitu. Itulah datanya. Sumber datanya apa? Ya sumber datanya berarti guru dan siswa. Karena di dalam proses belajar mengajar ada interaksi guru dan siswa. Jadi itulah sumber datanya, guru dan siswa tersebut. Kemudian metode pengumpulan datanya itu apa? Metode pengumpulan datanya adalah pengamatan, introspektif ya, dan penggalian pendapat atau retrospektif. Jadi pengamatan itu observasi ya, bisa dibilang observasi dalam kelas, peneliti melakukan observasi dalam kelas. Kalau Bapak dan Ibu sendiri yang mengajar kelas tersebut, ya berarti Bapak dan Ibu yang mengobservasi sambil Bapak dan Ibu mengajar gitu ya. Untuk melakukan pengamatan ini tentunya perlu disiapkan apa saja yang harus diamati gitu. Sebelum mengamati tentunya harus tahu apa saja sih poin-poin yang kita amati ini gitu ya. Ya, proses belajar mengajar berarti mulai dari apa namanya eh, awal pembelajaran ya, mulai dari awal pembelajaran pembukaan gitu, terus kemudian masuk ke dalam apa namanya awal materi gitu, sampai ke pertengahan materi ataupun sampai ke latihan-latihan soal. Nah, selama itu interaksinya seperti apa, prosesnya seperti apa itu diamati. Kemudian penggalian pendapat. Penggalian pendapat ini juga kita bisa ambil dari guru dan siswa gitu ya selama eh, atau setelah proses belajar dan mengajar selesai. Nah, instrumennya apa? Instrumennya tentu saja lembar observasi dan angket gitu ya, serta bisa dalam bentuk wawancara gitu ya. Jadi dan siswa ini bisa kita berikan angket, bisa juga kita wawancarai, atau bisa keduanya, baik memberikan angket maupun kita wawancarai. Selanjutnya, Bu Dila. Nah, pertanyaan kedua itu kan tadi pertanyaan kedua adalah apakah penggunaan case-based learning dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8 gitu ya. Apakah? Nah, datanya adalah nilai keterampilan berbicara bahasa Inggris. Jadi kita harus tahu dulu apa nih nilainya, nilai keterampilan berbicara bahasa Inggrisnya seperti apa. Karena yang akan kita lihat adalah meningkat atau tidaknya keterampilan berbicara. Oleh karena itu, datanya adalah berupa nilai keterampilan berbicara. Sumber datanya siswa. Kemudian metode pengumpulan datanya adalah pemberian tes, gitu. Tes tentunya tes keterampilan berbicara, bukan tes keterampilan menulis atau membaca atau menyimak gitu ya. Jadi memberi tes dengan keterampilan yang sejenis, kemudian instrumennya adalah tes keterampilan berbicara bahasa Inggris.
Jadi metodenya adalah memberikan tes, instrumennya adalah tes itu sendiri. Karena instrumen itu adalah alat. Jadi alatnya untuk mendapatkan data apa? Ya, tes itu gitu. Tes keterampilan berbicara bahasa Inggris. Lanjut, Bu Dila. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apakah penggunaan case-based learning dapat meningkatkan literasi digital siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8? Di sini datanya yang kita perlukan adalah eh, kalau tadi kan meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, ini meningkatkan literasi digital. Otomatis kita perlu nilai literasi digital. Sumber datanya tentu saja dari siswa, gitu ya. Metode pengumpulan data sama seperti tadi, pemberian tes, kemudian instrumennya juga sama tes, tetapi kalau tadi tes keterampilan berbicara, kalau ini tes literasi digital. Lanjut Bu Dila. Ya, ini adalah pertanyaan keempat. Bagaimanakah partisipasi siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8 dalam pembelajaran berbicara bahasa Inggris berbasis case-based learning yang terintegrasi literasi digital? Di sini kata kuncinya bagaimanakah partisipasi siswa gitu ya. Otomatis datanya adalah berupa partisipasi dalam proses belajar mengajar dan sumber datanya guru dan siswa karena di dalam proses belajar mengajar ada guru, ada siswa. Metode pengumpulan datanya adalah pengamatan gitu ya dan penggalian pendapat. Instrumennya pengamatannya itu dilakukan dengan menggunakan instrumen lembar observasi. Sedangkan untuk penggalian pendapat itu kita bisa memberikan angket ke guru dan siswa dan mewawancarai guru dan siswa. Slide selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana respon siswa SMP Kolbu Teduh kelas 8 pembelajaran berbicara bahasa Inggris berbasis case-based learning. Di sini datanya adalah tentu saja respon. Respon terhadap proses belajar mengajar. Sumber datanya adalah siswa. Metode pengumpulan data adalah survei. Survei, kemudian instrumennya bisa angket, kuesioner, dan wawancara. Selanjutnya, nah kita masuk kepada pengumpulan dan analisis data ya Bapak dan Ibu. Pengumpulan dan oh, analisis. Sebentar Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan ke analisis data dan pengumpulan data ya, mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dari materi yang tadi sudah saya jelaskan. Bu Dila mungkin bisa stop share screen dulu ya. Iya, Bapak dan Ibu silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ya, Bu, saya mau nanya. Iya, silakan Pak Anhar. Nah, terkait tadi yang siklus yang Ibu sampaikan tadi kan ada beberapa siklus ya. Ada satu, dua, tiga. Itu berarti kan berdasarkan kebutuhan kita ya. Terkait sasaran apa, maksud sasaran di sini, sasaran apa yang belum tercapai Bu, maksudnya? Maksud dari kata sasaran yang belum tercapai itu apa Bu kira-kira? Apa tujuannya? Atau mungkin datanya atau bagaimana tadi? Suaranya nggak terdengar Bu. Iya, mohon maaf.
baru menyadari masih di mute ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Anhar. Jadi sasaran di sini adalah terkait dengan kalau berkait dengan judul tadi ya, kalau kita kaitkan dengan judul yang tadi, sasaran di sini adalah apakah sudah terlihat eh, ini penggunaan case based learningnya untuk meningkatkan keterampilan berbicara gitu dan literasi digital gitu. Itu sasarannya. Jadi masih terkait dengan masalah tentunya. Apakah sudah cukup data-datanya untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan yang sudah kita buat terkait dengan judul kita? Jadi misalnya keterampilan berbicara ini apa namanya belum terlihat ya peningkatannya. Misalnya Pak Anhar apa ya menilai oh ini belum ada peningkatan nih. Jadi kok masih sama saja dengan sebelum saya melakukan penelitian gitu. Atau mungkin respon dari apa ya datanya itu kurang sehingga analisis data tidak bisa maksimal. Misalnya, "Ih, datanya ini kurang lengkap nih. Jadi untuk analisis data kurang lengkap. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan apa namanya dari hasil analisis data tersebut. Maka karena dinilai seperti itu, kemudian mungkin dari segi planning ya, oh perencanaan saya kayaknya kurang matang nih. Saya ingin perencanaan saya kemarin tuh saya udah rencanakan baik-baik secara baik dengan baik gitu ya, kemudian dengan matang juga, tapi ternyata ada satu dan dua hal yang tidak terlaksana di dalam kelas karena ada kendala apapun gitu ya yang terjadi mungkin gitu ya ada kendala satu kendala gitu. Dan tidak maksimal tidak optimal hasilnya jadi dinilai wah udah deh kayaknya siklus yang ini nih saya kurang maksimal saya kurang optimal ya udah deh saya mau satu siklus lagi saya coba gitu seperti itu Pak Anhar. Apakah bisa dipahami Pak Anhar Alhamdulillah Bu, terima kasih ataukah bisa ada dipahami. pertanyaan lain Pak Anhar mungkin Eh, dari saya itu dulu mungkin. itu saja sudah cukup jelas belum Pak. Mohon maaf ini kalau misalnya belum masih berbelit-belit. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah sudah jelas Bu. Nah, berarti untuk siklus itu bisa sampai beberapa kali bisa sampai beberapa kali kita lakukan ya, sampai Bisa. benar-benar sasarannya tadi Ibu sampaikan itu terkait kebutuhan datanya yang masih belum lengkap itu benar-benar lengkap gitu Bu ya. Iya betul. Dari segi kebutuhan data untuk analisis gitu ya, ataupun dari segi perencanaan gitu ya, mungkin kurang maksimal, kurang optimal gitu. Itu Pak Anhar. Eh, berarti bukan dari maksudnya sasaran di sini bukan dalam artian tujuan penelitian kita Bu ya, sasarannya itu bukan. Tujuan penelitian. Iya, kait tujuan juga Pak. Tujuan di sini maksudnya gimana? Saya kan tadi Kita apa misalkan namanya? kayak namanya apa sih? Jadi base apa judulnya case based learning ya. Misalkan tujuannya kan untuk Iya, kan keterampilan berbicara. Artinya kan kita tidak mencari khususnya dalam tujuan tersebut dalam sasaran itu bagaimana biar kita tuh bisa meningkatkan keterampilan berbicara itu. Nah, karena saya dikhawatirkan ini kan penelitiannya harus bersifat objektif ya. Ya. Nah, iya, itu betul tidak subjektif ya. Dikhawatirkan kalau misalkan kita terus melakukan, misalkan kita berpaku pada tujuan itu, khawatirnya maksudnya ke subjektif mungkin Bu. Gitu. Tapi yang dimasukkan sasaran di sini tadi yang Bu sampaikan mungkin kekurangan data itu mungkin Bu ya. iya, iya Pak. Dari segi kekurangan data, apalagi kalau kekurangan data itu sudah apa ya, hampir eh, yakin peneliti akan lanjut ke siklus berikutnya gitu. Karena dia tidak
yakin data itu bisa menjawab masalah atau pertanyaan penelitian. Bisa juga dari segi waktu ya, Pak Anhar. Misalnya nih penelitian Bapak dan Ibu kan melakukan penelitian ini juga ada waktunya ya, melakukannya kapan, kemudian nanti pelaporannya itu ada batas waktunya juga. Mungkin untuk melaporkannya ini kalau misalnya 2 siklus, oh akan melampaui waktu yang ditentukan gitu kan. Jadi sehingga oh cukup 1 siklus aja. Kalau memang apa datanya sudah mencukupi itu bisa. Tapi kalau misalnya datanya nggak mencukupi, ya harus 2 siklus gitu, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama kan. Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Bu Sri ada tambahan yang bisa disampaikan ke Bapak dan Ibu. Monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Dika. Izin barangkali yang ingin saya sampaikan tidak eh, sekedar mengklarifikasi atau menambahkan informasi untuk pertanyaan Pak Anhar, tapi lebih untuk memberikan motivasi kepada Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut setelah saya ikut menyampaikan ini. Eh, Bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Anhar, eh, Ibu, kalau dalam meneliti tindakan kelas, saya fokus di tujuan saya saja, sangat mungkin nanti ada suatu justru objektivitasnya tidak tercapai gitu. Nah, kemudian Ibu Dikanya menyampaikan, iya sangat mungkin Pak, kalau data atau prosedur yang kita lakukan itu tidak mencukupi sebenarnya. Nah, untuk menuju ke arah ini supaya lebih jelas, yang pertama kalau eh, Pak Anhar atau Bapak Ibu yang lain tidak tercapainya sasaran karena kepepet waktu, ya, misalnya kepepet waktu. Yang bisa saya usulkan adalah Bapak tetap membuat laporan objektif seperti apa yang sudah dilakukan. Objektif seperti apa yang sudah dilakukan. Katakanlah penggunaan case base tadi terhadap apa ya peningkatan kemampuan berbicara, katakanlah bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain, eh, itu baru bisa ya baru bisa menyentuh pada eh, keaktifan siswa, baru bisa menyentuh pada keaktifan siswa, partisipasi siswa sudah lebih bagus dibanding kalau Pak Anhar tidak menggunakan case base. Nah, partisipasi itu misalnya ya bahwa semuanya siswa itu diajak untuk melatih pengucapan ya untuk yang semua terkait dengan speaking ability mereka itu cenderung diam, sepi, tetapi dengan program case base-nya Pak Anhar, siswa itu mau membuka mulut, mau berpartisipasi. Sekali lagi bahwa dalam kondisi kita kepepet waktu, ya kepepet waktu, maka kita tetap membuat pelaporan itu sampai di mana kita melakukannya. Kalau belum bisa meningkatkan nilai sesuai sasaran seperti yang ditanyakan Pak Anhar, kita menunjukkan dampak-dampak positif yang telah diraih pada bagian itu. Sehingga Bapak Ibu bisa melanjutkan penelitian itu pada periode berikutnya. Nah, dari pengalaman
Saya sendiri kalau PTK tidak melakukan, tetapi mensupervisi Bapak Ibu guru seperti Bapak Ibu di sini karena tugas Kementerian Pendidikan. Itu kendala itu Bapak Ibu adalah pada situasi bahwa Bapak Ibu guru ada tugas-tugas tambahan selain mengajar. Nah, itu menghambat sehingga planning itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan seperti yang diinginkan. Situasi kedua adalah hmm, kalender pendidikan yang berjalan. Ini membuat siswa ini juga harus banyak partisipasi hal-hal di luar pelajaran resmi. Nah, sehingga terkendala untuk bisa sampai melakukan planning yang ada. Nah, itu yang pernah saya hadapi Bapak Ibu guru yang melakukan itu dan saya posisinya sebagai apa namanya hmm, katakanlah pembimbing karena kata pada eh, di lembaga servis kita pelayanan kita itu ada namanya Simeo kita yang memberikan sarana kepada Bapak Ibu guru seluruh Indonesia untuk meningkatkan mutu keprofesiannya melalui PTK. Nah, di situ biasanya melibatkan para dosen dari perguruan tinggi untuk menjadi supervisor dalam menelitinya. Nah, kendala yang disampaikan adalah tadi, Ibu bagaimana ya Bu, siklus satu saja ini akhirnya saya berulang-ulang. Ya tidak apa-apa, itulah meneliti. Nah, jadi bila merencanakan 3 kali siklus kemudian tercapai satu kali, 2 kali, eh, satu dan lain hal tidak bisa lanjut, kita membuat pelaporannya sesuai dengan detail apa yang sudah kita peroleh. Begitu ya Bapak Ibu, ada satu hal sedikit yang tadi di awal Ibu Dika sudah menginformasikan bahwa penelitian itu berangkat dari masalah. Masalah yang Bapak Ibu pada dasarnya dari pengalamannya menghadapi siswa dengan mata pelajaran atau bidang studi yang kita bawa, itu kita sudah punya bisa memotret apa persoalan. Hal lain, kalau PTK Ibu, ada yang berkaitan dengan eh, menguji cobakan suatu inovasi. Hal lain lagi adalah tuntutan pada saat ini. Jadi mau tidak mau kita harus coba arah situ. Oke, baik. Kita tidak berangkat dari masalah. Berangkat dari apa Ibu Sri yang sangat mungkin. Inovasi. Bapak Ibu diminta untuk melakukan inovasi di lingkup Istiqlal. Ya, katakanlah ada suatu cara pembelajaran yang sedang digencar halo-halo oleh Kementerian Pendidikan bahwa semua ataupun Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama untuk sekolah Istiqlal atau sekolah Islam yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa menggunakan judul karena untuk melihat apakah inovasi yang ditawarkan itu bisa bekerja secara katakanlah ya efisien atau dengan baik atau tidak di bidang studi Bapak Ibu atau di sekolah Bapak Ibu. Nah, case-based tadi juga salah satu bagian yang saat ini diminta sebetulnya sudah lama Kementerian Pendidikan minta itu project based, case based, tetapi kita mungkin sosialisasinya kurang merata, jadi Bapak Ibu segan juga untuk menguji cobakan. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sumbangkan untuk menyela Bapak Ibu sebelum forum ke Bapak Ibu lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi kami berdua sengaja menjeda dulu, tidak ke analisis data dulu. Karena bagian metodologi penelitian ini kita semua rata-rata menganggap sebagai hal berat. Khawatirnya apalagi kita tidak bertemu secara langsung, khawatirnya justru nanti Bapak Ibu, waduh, yang bagian awal belum tertangkap banget. Bagaimana mau analisis data itu? Maksud kami menjeda dulu tadi adalah itu. Ya silakan
Begitu ya Pak Anar. Ibu Rusyanti, ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu. Ya, boleh ke Ibu Dika langsung, saya menyimak, kemudian nanti boleh diskusinya ditambah dari kita. Pak Agung juga silakan. Siapa saja monggo Ibu Rizka, Ibu Akso, ya silakan. Terima kasih, Bu. Ya, baik sama-sama Pak Anar ya. Silakan Ibu Rus. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Mem. Saya mau minta izin untuk koreksian dari rumusan masalah. Saya udah buat, cuma takut ada sedikit salah. Jadi Oh ya, baik, mohon baik. koreksian ya. Ya. Judul saya kan penggunaan media pembelajaran coding berbasis Android dengan MIT Inventor untuk meningkatkan pemahaman sintaks pada mata pelajaran informatika kelas 11 Mas Istiqlal. Yang saya rumuskan masalahnya itu bagaimana hasil dari penerapan MIT Inventor untuk meningkatkan sintaks pada mapel Mas Istiqlal. Yang kedua, apakah penggunaan MIT Inventor dapat meningkatkan pemahaman sintaks pada mapel informatika? Kira-kira ada koreksian nggak untuk rumusan masalahnya? Terima kasih. Iya, ya. Saya lirik-lirikan sama Mesdika. Jadi ini sudah sesuai, Kak Mesdika juga mengatakan itu. Jadi kalau Ibu ingin mengembangkan sampai keempat, itu berarti kan yang bagian keempat itu kita ingin menunjukkan konklusinya nanti bahwa anak-anak merespon dengan baik ya, jadi atas apa itu cara belajar yang Ibu berikan. Baik, saya rasa sudah sesuai Bu dan jelas. Ya, Terima kasih. Baik, ya. Ibu Rusyanti kan ada room kita di Google, Google Classroom. Itu ketika Ibu menuliskan di sana, insya Allah kami akan memberikan masukan lebih banyak. Misalnya setidaknya ke arah kajian pustaka. Ya, kemudian instrumen itu biasanya yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu. Ya, dibantu untuk instrumen. Baik, baik. Boleh saya menyela sebentar ya, Miss Dika ya. Ibu Ne mengungkapkan, Ibu saya memilih pakai research and development. Bisa enggak Ibu? Ya. Apakah Ibu Ne adalah Ibu Rusyanti? Ya, betul. Mohon maaf. Ya, ini. Ya, Ya, apa-apa. jadi untuk share ide ke Bapak Ibu yang lain, boleh saja, tidak masalah. Dan waktu itu saya menyampaikan, kalau tetap pakai research and development, waktu Ibu habis, waktunya akan habis banget. Nah, kemudian saya menyampaikan, Ibu nih pakai saja modifikasi dari R&D yaitu SEM. Itu lebih fleksibel dalam hal menjagai gangguan-gangguan tugas ibu sebagai pendidik. Kadang masih ditugasi hal-hal lain yang kami pahami. Istiqlal ini tanda petik banyak sekali gangguan, misalnya pada semester yang bulan puasa kan ada tugas-tugas ekstra. Pada semester yang ada bulan-bulan suci atau tamu atau apa kan ada tugas ekstra itu Ibu. Lebih fleksibel pakai SEM, kemarin sudah kita kirim. Baik. Nah, kalau Ibu kemudian dengan ada pemaparan dari Miss Dika tadi, kemudian Mem Sri saya mau switch, ternyata simple kok pakai pakai apa pelaporan saya nanti pakai apa itu action research PTK ya, sangat simple. Dan Ibu sudah menyatakan dua permasalahan yang sangat sesuai. Kalau Ibu masih ada waktu untuk apa melanjutkan itu kepada siswanya, tambah dua pertanyaan yang tiga dan empat yang sebetulnya kan ketiga yang diilustrasikan oleh Miss Dika kan untuk, kalau Ibu kan untuk sintaks ya, sintaks ini. Nah, mungkin Ya, ada hal lain yang Ibu ingin lihat. Apakah ada dampak lain?
Nah, baru keempatnya, bagaimana respon para siswa terhadap apa itu cara pembelajaran yang Ibu gunakan. Saya rasa itu ya, ya Ibu Neng. Mohon maaf, ini karena saya, Ibu Rusyanti berbeda dengan Ibu Neng itu tidak. Kalau suaranya sama. Sama, iya. Iya, baik. Saya rasa itu gitu ya, Miss Dika, karena ini terkait dengan perbincangan sebelumnya. Jadi kita menyelah. Baik, Ibu Neng, Pak Anhar, teman-teman diayu-ayuin biar semangat bertanya, ya. Teman-teman yang lain, jangan sepi. Di Google Classroom sampai saya mohon judul aja enggak apa-apa, biar saya yang bantu untuk dikonstruksi ya, biar enggak sepi sekali. Mau ditulisnya di WhatsApp grup juga boleh. Ya, ditulisnya di WhatsApp grup yang lebih mudah. Mungkin pulang udah capek banget mau buka laptop lagi udah nggak memungkinkan. Eh, Gunakan apa WhatsApp grup. Terima kasih Bapak Ibu, monggo Pak Anhar, teman-teman di ayu-ayu biar bertanya. Soalnya Miss Dika kalau enggak ditanyain ini rugi dong. Gitu kita ya. Silakan, silakan. Baik. Baik, terima Iya, kasih Bu Sri, Bu Dika. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya dari teman-teman. Bu Rizka mungkin. Saya Ustaz, Oh iya, bertanya silakan. Ustaz. Eh, iya, silakan Pak Agung. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin tanya Ibu, penelitian tindakan kelas ini kan lumayan agak berbeda dengan apa yang saya pelajarin waktu kuliah dulu. Jadi terkait itu kan ada siklus 1, siklus 2 itu maksudnya kalau kalau kita dulu itu sebelum memulai penelitian kita itu uji skala kecil dulu gitu Ibu. Untuk kayak misal instrumennya itu diuji skala kecil untuk mengecek validitas sama reliabilitas. Terus untuk mengecek RPT yang kita gunakan. Terus untuk mengecek um, apa materi yang akan kita kasih. Nah, itu maksudnya siklus 1 itu uji skala kecil dulu ya, Ibu. Terus ada yang ingin saya tanyakan lagi. Nah, untuk uji skala kecil ini apakah dilakukan pada uh, kelas yang telah mendapatkan materi tersebut atau gimana Ibu? Mohon bantuannya. Iya, terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Eh, Mohon maaf Pak Agung, apakah bisa diulangi pertanyaan pertama? Tadi saya kurang menyimak. Jadi ini kan itu kan PTK ini kan ada beberapa siklus gitu kan Bu. Nah, saya itu ingin bertanya di siklus 1 itu langsung ke penelitian atau uji skala kecil dulu kan gitu Ibu. Nah, karena soalnya yang saya pelajarin kalau nggak salah sebelum kita mulai penelitian itu kita tuh uji skala kecil dulu. Tetapi pada di kelas yang telah mendapat materi tersebut. Misal saya orang kimia, em, asam basa itu di kelas 11. Nah, saya uji coba skala kecil di kelas 12 gitu, Ibu. Nah, itu siklus satu siklus satu sama uji skala kecil itu beda atau gimana? Mohon penjelasan. Iya, baik Agung, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab, Pak Agung. Jadi memang untuk apa namanya penelitian tindakan kelas ini berbeda dengan penelitian lain. Kalau penelitian lain mungkin ada uji skala kecil atau mungkin bisa lebih kita ketahui dengan nama pilot study ya Pak Agung. Itu untuk menguji cobakan instrumennya gitu ya. Apakah instrumen tersebut sudah apa namanya cukup untuk bisa mendapatkan data atau tidak. Mungkin seperti itu. Itu di penelitian-penelitian selain penelitian tindakan kelas. Namun untuk penelitian tindakan kelas ini karena berangkat dari masalah yang spesifik untuk kelas itu, jadi
apa namanya uji skala ini tidak diperlukan gitu. Namun apa namanya nanti bisa langsung dicobakan di kelas tersebut karena ini penelitian ini dilakukan untuk menjawab atau mencari solusi atas permasalahan kelas tersebut gitu. Kalaupun misalnya dari instrumen yang apa namanya dipakai pada siklus satu kurang dapat apa yang namanya kurang dapat datanya, datanya kurang baik atau kurang valid gitu ya, kurang terwakili, maka nanti bisa diperbaiki instrumen tersebut, lalu di bagian planning masuk ke siklus 2 gitu. Nah, di siklus 2 itu adalah penyempurnaan dari instrumen yang dipakai pada siklus satu. Dan nanti di siklus 2 pun juga seperti itu, akan ada refleksi atas instrumennya, datanya, kemudian metodenya. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki pada saat perencanaan di siklus 3. Dan nanti apa namanya pelaksanaannya pun eh, apa menguji cobakan instrumennya itu pun berarti ada di pelaksanaan di tahap pelaksanaan atau acting dari siklus ketiga hasil dari penyempurnaan instrumen yang sudah diterapkan atau dipakai di siklus 2. Begitu mungkin kira-kira Pak Agung, apakah penjelasan saya bisa dipahami, Pak? Iya, Ibu. Terus untuk valid sama reliabilitasnya itu tetap di siklus satu itu ya, Bu, dapatnya nilainya. Atau kita uji dengan responden yang berbeda. Eh, Tidak bisa dengan responden yang berbeda karena kembali lagi itu masalah pada apa pada kelas tersebut. Jadi tidak bisa dicobakan ke kelas lain. Untuk kevalitan dan rehabilitas itulah bisa diukur pada siklus satu gitu Pak. Nanti kalau misalnya dari apa pengukuran validitas dan rehabilitas ini kurang di siklus satu, oh dianggap kurang valid nih, kurang reliable nih data-datanya, maka dirubah, diperbaiki, direvisi lagi, dan nanti hasil revisinya tersebut diaplikasikan atau diimplementasikan pada siklus 2. Seperti itu, Pak Agung. Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Sama-sama Pak Agung, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak dan Ibu yang lainnya silakan jika ingin bertanya. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, mungkin dari Ibu Sri ada tambahan untuk pertanyaan Pak Agung, silakan. Baik. Iya, saya rasa bukan tanggapan ya, Ibu Dika dan Pak Agung, hanya ingin memperkuat dengan bahasa Pak Agung. Jadi bahwa yang disampaikan oleh Ibu Dika, kita, maaf, pertanyaan Pak Agung adalah, boleh enggak Ibu, ketika siklus pertama, karena saya mendapat informasi waktu masih kuliah, itu adalah bisa berfungsi sebagai uji validitas instrumen saya. Boleh enggak saya ajarkan dulu di kelas lain? Nah, itu istilahnya Pak Agung. Bu Dika menjawabnya, nah jangan, harus di kelas yang akan digunakan sebagai sasaran dari penelitian tindakan Bapak. Itu aja yang ingin saya sampaikan, bahwa yang Pak Agung terima dari dosen waktu kuliah, eh, bahwa siklus pertama itu sebagai ajang validitas atau validasi instrumen, itu benar. Artinya adalah ketika segala yang kita persiapkan, prosedur, materi, ya, tata cara, itu kita uji cobakan di siklus pertama, kita laksanakan di siklus pertama, ada suatu hal yang hasil itu tidak seperti yang kita
duga sesuai dengan pengetahuan kita, maka kita perlu meninjau kembali. Mungkinkah prosedurnya ini ada ketidaktelitian? Mungkinkah materi yang saya kembangkan ini, kalau misalnya terkait dengan pelajaran bahasa, membaca misalnya bahwa ini cakupan kata yang ada di teks-teks yang saya pakai terlalu padat, misalnya untuk siswa yang bersangkutan. Padahal kesulitan mereka itu adalah pemahaman bacaan gitu. Kalau uji coba pertama materinya sudah berat, nah itu berarti perlu diperbaiki materi kita. Baik, jadi kata pendeknya bahwa istilah yang digunakan oleh dosen Pak Agung di kampus itu benar ya, meskipun tadi kita dapat informasi dari Mesdika kalau penelitian tindakan kelas itu spesifik. Terminologi, uji validitas instrumen, skala kecil, skala besar itu berada di penelitian umum, tidak berada di penelitian tindakan kelas. Namun sesungguhnya karena kita harus selalu memperbaiki instrumen materi setelah kita lakukan pada satu siklus ke siklus berikutnya, itulah maka muncul peristilahan siklus pertama itu seperti sarana uji validitas instrumen kita. Begitu ya Pak Agung dan Bapak Ibu yang lain, itu yang ingin saya apa maksudnya ingin untuk memberikan reinforcement atas apa yang sudah berjalan. Begitu Pak Agung, lebih mengacaukan atau lebih lebih Baik, Ibu. Terima kasih membuat atas lebih Ibu jelas? penjelasannya. Ya, baik. Eh, Pak Anhar, yang sore ini kita apa ya posisikan sebagai apa ya eh, sesepuhnya teman-teman di Istiqlal, barangkali supaya tidak terlalu crowded, itu kalau Zoom itu bisa kita akhiri pukul 4 dengan suatu tindak lanjut. Bapak Ibu mohon dulu disambungnya di Google Classroom dengan judul Bapak Ibu masing-masing. Nah, sehingga ketika kita lanjut pada komunikasi langsung seperti ini, kami sudah berangkat dari judul Bapak Ibu. Ya, jadi kan bagian berikut dari metode penelitian adalah cara pengumpulan data, kemudian apa itu validasi instrumen. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menuliskan judul, kemudian syukur bisa mendekonstruksi apa judul dari pola yang sudah kami berikan kemarin, atau nanti kita unggah juga, kita berikan template yang mudah bagi Bapak Ibu sesuai dengan metode penelitian. Maka pertemuan berikut secara apa daring seperti ini akan memudahkan Bapak Ibu menangkap apa yang kami share kepada Bapak Ibu, karena kami akan bergeraknya berdasarkan judul yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Begitu ya Mas Dika ya. Baik, kalau begitu waktu ke Mas Dika lagi masih ada 8 menit. Siapa tahu ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Bu Sri atas penguatannya yang sudah diberikan pada Pak Agung ya untuk atas pertanyaan Pak Agung tadi. Bapak dan Ibu, ini ada waktu 8 menit lagi sebelum kita akhiri acara ini atau pemaparan materi kali ini. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak dan Ibu? Silakan, monggo disampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait tidak hanya materi ini, tapi materi-materi sebelumnya, itu pun juga silakan untuk disampaikan terkait tugas di Google Classroom mungkin yang sudah ada
selama ini? Apakah mungkin ada pertanyaan? Silakan disampaikan. Ayo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Eh, Pak Anar, Oh iya Bu. opya-opyain teman lagi atau Bune biar biar tadi kan bagus di opya-opya muncul Pak Agung gitu. Jadi Nah, Bapak Ibu kami sangat mempertimbangkan tingkat efektivitas komunikasi secara virtual dan dalam situasi yang Bapak Ibu setelah bertugas dari pukul 7 ya kan, tugas dari pukul sampai pukul 14, kami sangat menyadari bahwa mau seperti apa penyajian itu kadang ada yang lepas-lepas. Nah, oleh karena itu kita buat pendek, kemudian kita visit Google Classroom kita, mungkin kami halu-halu juga melalui WhatsApp kita, WhatsApp group, apa yang perlu di take di situ atau dimuat di situ. Itu kemudian kita ada interaksi secara tertulis melalui Google Classroom, sehingga ketika ketemu kita nyaman lagi. Bune, nanti teman-teman kami mohon untuk cam on dulu sebentar sebelum kita berkemas pulang ya. Silakan, ini permintaan apa Mbak Dila? Ya baik, cam on, silakan. Waduh, terima kasih. Pastilah sudah sangat lelah. Sudah sangat lelah. Bisa kami bayangkan pukul 7, sebelum pukul 7 Bapak Ibu sudah harus standby, siswanya banyak banget yang tahun ininya. Baik, sudah barangkali Miss Dila, you can take the photo. Tapi ya belum buka Pak Rohadi. Pak Pak Najib, kemudian Dasuki sama ya baik. Ibu Atiyah barangkali ya Pak Rohadi, terima kasih Pak Rohadi. Bu Atiyah barangkali sama ini Pak Najib, baik. Ya, nggak apa-apa. Ibu hijabnya sudah ke sana ke sini, udah jam segini nggak apa-apa. Ya, yang itu Pak Jul senyum-senyum tuh. Oke, terima kasih Bu Rizka, terima kasih, baik. Cukup ya Bune ya. Ya, Budila lagi. Oke. Ini Ibu Atia sudah apa? Baik, silakan. Tadi Budila atau Bu Dinda yang akan ambil foto. Terima kasih Ibu Atia. Terima kasih. Ya, ya. Silakan. Siapa yang apa? Kasih aba-aba? Dila. Silakan, Nak. Ya, udah siap Bapak Ibu. Satu, senyum. Belum keluar. Iya. Oh, Dinda. Dinda. Yuk, kasihan senyumnya habis nanti Bu Dinda. Ya, Ya, silakan. satu lagi ya. Satu, tiga. Suaranya enggak jelas. Satu lagi ya, Bapak Ibu. Pakai tangan, Dinda, bisa pakai tangan. Suaranya enggak kedengaran. Ya, suaranya enggak kedengaran. Udah kedengaran ya? Oke, dalam hitungan satu, dua, tiga. Ya, sudah, Ma'am. Finish? Ya, ini, udah. Nak Dila mau ambil alih?
Sudah juga, Mem. Tadi udah diambil juga. Ini juga udah, Mem. Udah, Mem. Udah di Ada. backup juga, Mem. Hmm, Oke, cukup? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah bersama-sama. Biarpun pendek-pendek, kalau kita bisa setiap minggu atau 2 minggu, tapi rutin, insya Allah kita bisa belajar bersama dengan baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Bisa kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua yang ada Waalaikumsalam di sini warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mem. ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, Waalaikumsalam Ibu Neng, silakan kalau Pamit mau Bapak ya. dan Ibu. Ya, Iya. Mohon maaf atas. Terima kasih, Oh ya, Bu. silakan Bu Terima Ibu Neng. kasih.